Malaysia. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Salam Kebajikan. Selamat pagi untuk pemirsa sekalian dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari Universitas Untatula akan menyajikan sedikit dan mendalam tentang adat budaya pernikahan dari adat Batak dan adat Flores. Memperkenalkan diri, saya Franciscus Saverus Bolimasan yang pada kesempatan ini menjadi host untuk acara ini. Baik. Maka untuk kesempatan ini saya ingin memperkenalkan dari narasumber-narasumber yang ada, baik dari tempat yang terkait, baik dari adat Batak maupun Flores dan dari pemuka masyarakat adat di Nusantara dan masyarakat ibu kota yang pada umumnya itu sangat asing untuk melihat masyarakat adat ini dan bagaimana kinerja ataupun kebiasaan yang dibangun dalam masyarakat adat ini. Oke. Baik, untuk memperkenalkan yang pertama dari ujung sana dengan saudara siapa? Baik, selamat pagi. Saya Lutfi dari Manggarai. Baik, itu saudara Jeffrey dari adat Manggarai. Manggarai, Flores, NTT. Selanjutnya dengan saudara. Baik, saya Santiago Silalahi dari masyarakat Hukum Batak. Untuk saya dari Siantar, Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya dengan saudara siapa? Nama saya, perkenalkan, Franciscus Sitinjak. Saya dari suku Batak. Saya lahir di Janjireja Tolbung, Horas. Ini ada perwakilan dari halayak ramai dari netizen Jakarta. Jakarta ini dengan Kak siapa? Kak Laras ya. Baik. Terima kasih. Baik. Kita akan bertanya nih, masyarakat Indonesia umumnya, Jakarta khususnya ini kan agak asing yang tahu, jadi belajar itu hanya lu gue dan sebagainya. Nah, ini secara formal, secara adat. Nah, masyarakat yang dibentuk ini berawal semua dari pernikahan yang membentuk keluarga dan membangun negara ini. Nah, menurut adat Batak ini, Pak, Franciscus Sitinjak, Ya. adat Batak ini posisinya di mana dan bagaimana ini, Pak? Yang mungkin ada yang tidak tahu, ada yang belum juga, tapi kita mau tahu nih dari narasumbernya langsung bagaimana. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Dalam konsep pernikahan orang Batak itu memang sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada kultur aslinya orang Batak itu bisa dikatakan panjang atau jelimet lah ya, atau Jakarta begitu. Ada 4 step yang harus dilakukan sebelum sampai resmi menjadi keluarga Batak yang resmi. Ini berlaku memang di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau selama dia memegang teguh adat istiadat Batak itu minimum ada 4. Yang pertama itu ada marhusib. Marhusib ini adalah musyawarah keluarga. Sebelum ada proses pernikahan itu ada marhusib. Itu juga bukan keluarga inti. Itu keluarga perwakilan dari pihak perempuan dan pihak laki-laki itu berbicara, bermusyawarah untuk menyampaikan niat dan etikat baik yang telah disampaikan oleh putra dan putri mereka. Lalu yang berikutnya itu ada martupul atau biasa disebut dengan tunangan. Supaya tidak ada lagi kata gagal, maka diikat dengan kata martupul. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu ada marhata sinamot. Ini seperti membicarakan terkait dengan maharnya berapa. Nah, mungkin agak menakutkan berbicara tentang mahar, tapi ini dalam konteks orang Batak musyawarah mufakat kalau bahasa Indonesianya. Ya, jadi tidak ada unsur paksaan di sana. Itu dibicarakan di kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu adalah pesta adatnya. Di sanalah semuanya
apa yang sudah dibicarakan dari awal sampai akhir, berapa itu maharnya, berapa nanti losnya dan apa segala macam itu akan disampaikan di sana. Tetapi perlu juga saudara-saudari tahu bahwasanya ada aturan yang memang benar-benar ketat dalam unsur pernikahan orang Batak. Yang pertama, tidak boleh menikah sesama marga. Contohnya saya marga Sitinjak, tidak boleh menikah dengan perempuan secantik apapun atau sebaik apapun, tetapi dia boru Sitinjak. Itu artinya sama saja saya menikahi adik saya sendiri atau saudara dengan saya. Jika memang ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi adat. Salah satunya mungkin dikucilkan atau diusir dari golongan itu. Intinya adalah ada aturan-aturan yang benar-benar ketat yang tidak boleh dilanggar. Memang masih banyak aturan-aturan lain yang memang terkadang bisa dilanggar, tetapi itu bisa dimusyawarahkan. Tetapi ada aturan yang benar-benar ketat yang tidak bisa dilanggar. Siapa melanggar, maka dia mendapatkan sanksi. Nah, dimanapun berada, setiap orang Batak itu mengikuti alur ini. Maka ketika seseorang atau orang Batak menikah dengan alur yang saya sampaikan tadi, maka resmilah mereka menikah sebagai putra putri Batak atau biasa disebut anak niraja doho boru niraja. Kira-kira begitu, Abang. Terima kasih Abang, penjelasannya sangat lugas ya, sesuai dengan asal daerah yang kita tahu ya. Memang orang Batak itu bagus, mencapainya bagus. Nah, untuk selanjutnya ini kita sudah dari barat, kita ke timur. Adat Manggarai, Flores di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita tahu tahunya Flores kan hanya Komodo mungkin atau pantainya yang indah. Nah, dari sisi lain, ini tempatnya di mana Bang? Gitu, di tempat asal daerah Abang, dan bagaimana sih proses kira-kira yang untuk ingin menikah dengan misalnya seandainya orang sana mendapatkan juga orang sana, itu bagaimana Bang? Silakan. Baik, terima kasih Bang Mulai. Mungkin saya akan menjelaskan dengan singkat karena tidak jauh beda untuk adat orang Batak, begitu juga khususnya orang Flores atau NTT ya. Saya akan menjelaskan sedikit untuk adat NTT khususnya Manggarai itu di pernikahan. Adanya pertemuan atau lamaran itu bisa diambil di acara-acara adat, contohnya acara pesta atau pertemuan tentunya melewati kayak dijodohkan seperti itu. Kalau mereka sudah sebuah pasangan itu sudah cocok, berarti adanya lamaran. Lamaran ini dibuat untuk bukan semua laki-laki untuk melamar begitu saja, bukan. Itu ada maknanya, ada prosesnya. Begitu. Lamaran ini itu dihadirkan oleh pihak laki-laki ini, orang tua, tokoh adat, sama masyarakat. Karena untuk melakukan lamaran ini, laki-laki ini membawa sebuah hadiah. Hadiah ini berupa kayak ayam, terus beras, berupa uang. Itu bukan berarti kita bawa begitu, berarti kita semua bukan. Berarti, setelah mereka melakukan proses itu, nanti ada proses selanjutnya untuk melakukan perkawinan adat secara intinya untuk perkawinan adat tersebut. Gitu. Mereka disitu membahaskan tentang hari atau waktu untuk proses selanjutnya dan biaya semua itu yang harus dibawa oleh pihak laki-laki. Tapi pihak perempuan itu bukan minta semau keluarga perempuan, bukan. Dia melihat juga kemampuan si laki-laki. Tapi kalau sudah disepakati, berarti tinggal tunggu waktu untuk pelaksanaannya. Nah, ketika udah hari pelaksanaannya, pihak laki-laki ini berbondong-bondong untuk
begitu udah waktunya mereka pergi tuh. Setelah melakukan sesi perkawinan adat ini, mereka menyerahkan semua apa yang permintaan oleh pihak perempuan, gitu. Karena tokoh masyarakat sama tokoh adat itu sangat berperan penting untuk melakukan sesi pernikahan adat ini, karena untuk menyatu kedua belah pihak, keluarga besar perempuan dan juga keluarga besar laki-laki. Karena mereka diajarkan untuk cara berumah tangga, cara bermasyarakat, begitu. Setelah sesi pernikahan itu sudah dilaksanakan, yang terakhir itu hari berikutnya ada namanya podo. Podo ini kalau bahasa ininya mengantar, menyerahkan si pihak perempuan ini. Itu melakukan pihak keluarga besar perempuan ini itu menyerahkan ke pihak laki-laki. Itu tapi melakukan ritual lagi supaya leluhur di kampung laki-laki ini tahu bahwa oh ini ada keluarga baru. Begitu. Demikian Pak. Terima kasih. Ini penjelasannya sungguh baik dan menarik ya. Tapi yang saya tangkap ini ada dua kesamaan ini. Kalau Abang Jeffrey tadi mengatakan, oh ini mahar itu belis, dan Bang Setia juga mengatakan, oh mahar itu sinamon ya, betul ya? Nah, mahar atau belis, sinamon atau belis ini kalau boleh tahu Bang, kan kalau di Jakarta itu kan istilah seserahan kan, ada misalnya kalau orang di Jakarta bilang ada yang bawa roti buaya, ada yang bawa kue-kue dari ketan supaya lengket. Nah, kalau dari suku adat Batak, pernikahan sinamon itu berupa apa Bang? Apakah sama atau bagaimana? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Kalau kita merujuk ke awal dahulu kala, para leluhur orang Batak itu dahulu kan tidak mengenal uang. Jadi mereka itu sinamon itu berupa apakah itu hewan, ataukah itu tanah yang sudah diukur, ataukah itu rumah, atau bagi kami namanya rumah bolon atau rumah Pak Saktian atau rumah adat begitu, atau tanah sebidang tanah yang sudah diukur. Jadi memang itu tidak ditentukan apa barangnya, apa yang harus diberikan. Itu ditentukan pada saat berbicara para tua-tua, para raja adat namanya ya, raja perhata bahasa Bataknya kalau di Jakarta hari ini. Jadi dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan ada satu orang yang ditunjuk dari mereka sama-sama ya, berarti dari pihak laki-laki satu, dari pihak perempuan satu yang menjadi raja perhata. Mereka nanti yang memperdebatkan tentang berapa yang harus diberikan, apa yang harus diterimakan dan lain sebagainya. Nah, perkembangan zaman, lalu kemudian berkembang zaman, orang Batak mengenal uang, lalu ada mengenal emas, benda berharga dan sebagainya, sampailah hari ini tahun 2025. Ketika menikah bukan lagi seperti sebidang tanah atau rumah atau yang seperti saya sampaikan tadi, melainkan dirubah menjadi nilai mata uang, atau bahasa Bataknya itu biasa disebut itu dengan ringgit, sikio suara. Inilah yang dipersembahkan atau inilah yang disampaikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat menyampaikan sinamon tadi. Tetapi sekali lagi itu sudah dibicarakan dulu sebelum disampaikan sinamon itu. Kan ada tadi Pak Kusim ya berbicara berapa yang harus, berapa pasnya, supaya nanti ketika dilihat di acara pesta itu tidak lagi ada perdebatan tentang nilainya kok sedikit, ini kok kurang begitu. Jadi sudah ada pembicaraan dulu di awal, musyawarah mufakat yang saya sampaikan di awal tadi. Nanti di acara adatnya itu tinggal diserahkan sesuai dengan nilai yang sudah dibicarakan tadi. Begitu. Jadi sekarang sudah berupa uang. Nah, berupa uang ini apalagi di zaman modern sekarang ada juga berupa uang tidak lagi cash, tetapi hanya dituliskan saja, misalkan 120 juta itu hanya dituliskan di kertas. Namun realitanya itu biasa ditransfer atau pakai QRIS, di scan, bisa saja. Jadi banyak alternatif lain yang sudah di zaman canggih sekarang yang dilakukan, baik kaitan dengan
Sinamot atau dalam suku Flores itu disebut dengan Genis. Kira-kira demikian. Mungkin saya tambahkan sedikit boleh. Itu kadang banyak orang yang bertanya, itu kok KS sebenarnya itu bukan beli ya. Itu namanya sebuah tanggung jawab pihak laki-laki ini kepada pihak perempuan. Itu tanggung jawabnya itu supaya mereka ini sampai cucu dan cece begitu, beranak cucu lah, bukan untuk sekedar habis begitu bukan. Karena banyak orang bilang kok kayak beli perempuan itu kayak beli bukan. Itu sebuah tanggung jawab kepada pihak perempuan, terlebih seorang ibu sama seorang bapak. Saya sepakat dengan Bang Jeffrey terkait dengan Sinamot itu sedikit. Sebenarnya 11-12 ya, tidak ada jauh perbedaannya. Ketika katakan saya menikah, kebetulan saya menikah dengan Borussia Lagan, keluarga saya menyerahkan Sinamot, bukan berarti lalu kemudian istri saya ini menjadi seperti barang mati yang sesuka saya untuk saya perlakukan, tidak. Tetapi itu sebagai wujud penghargaan tertinggi dari segala penghargaan kepada pihak keluarganya, dan setelah itu mengatakan sudah setelah hari ini itu menjadi urusan saya, itu menjadi tanggung jawab saya. Maka ini bukan membeli, sekali lagi bukan dibeli, tetapi hanya sebagai wujud penghormatan kepada mereka, ucapan terima kasih. Jadi lebih kepada menghargai mereka yang telah membesarkan, menyekolahkan. Lalu finishnya pada saat itu adalah mengatakan ini mulai hari ini menjadi tanggung jawab keluarga kami. Jadi tidak ada kata, yang saya sepakat tadi, tidak ada kata beli atau tidak ada kata mereka menjual ya, seperti benda mati, tidak. Maka bisa dilihat keluarga yang mengadopsi aliran kesukuan ini, kalau filosofinya diikuti dengan baik, maka perjalanan itu artinya kesukuan itu dihidupi sama-sama menghidupi agama masing-masing. Saya pikir indah dan baik, karena akan di dalamnya akan ada saling memberi dan saling menerima, saling mengasihi dan saling mencintai. Kira-kira demikian. Tolong di applause dulu. Menarik ya. Berarti paradigma yang mungkin jadi pertanyaan kita, oh kalau menikah nih dengan orang Flores nih, kita sama juga beli perempuan, mungkin kita bayar segini selesai perkara. Oh ternyata tidak ya, sama juga di suku Batak tadi kita membayar Sinamot yang ternyata itu kita tidak membayar. Jadi ada sejarah panjangnya bahwasanya itu dimodernisasi secara mudah agar semua pihak yang berkaitan itu ada etika baiknya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan yang agak sedikit krusial ini, Pak. Baik dari Bang Sitinya ataupun Bang Jeffrey tentang setelah seseorang itu memberikan Sinamot, setelah orang memberikan penghargaan ini menjadi keluarga mempelai laki-laki. Nah, filosofi apa sih yang sebenarnya kalau orang Batak tuh menilainya seperti apa begitu? Silakan Sitinya. Baik. Filosofi yang mau diangkat dari proses ini adalah jadi begini, leluhur dahulu kala, leluhur kami orang-orang Batak dahulu kala itu dalam urusan pernikahan ini adalah untuk beranak cucu. Karena ada satu upah seorang Batak adalah sai dililiti adormu maho, sai maranak marboho maho. Artinya begini, anak-anaknya didoakan supaya memiliki anak keturunan perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki. Begitu. Jadi filosofi untuk supaya regenerasi berikutnya terus-menerus membawa ajaran leluhur dari asal muasal si Raja Batak yang Maringanang di Pusuk Bukit yang diimani oleh kami orang Batak. Ada satu gunung tertinggi di sana. Dimulai cerita ini dari sana. Sekali lagi filosofinya adalah supaya beranak pinak dan menguasai daerah tanah Batak itu supaya tidak putus. Nah, oleh sebab itu di kami sebenarnya ada namanya Pustaha Batak atau ada rokok Batak atau ada buku orang Batak yang memang ditulis pakai Arab Batak. Namanya Pustaha atau buku rokok begitu ya,
kitab-kitab orang Batak, di sana memang jelas dikatakan bahwasanya pernikahan ini wajib, itu sakral, bukan hanya sembarang menikah lalu punya anak, lalu punya cucu, punya cicit yang tadi meninggal, ini lahir, bukan hanya sebatas itu. Tetapi ini adalah garis keturunan yang tidak boleh putus-putusnya. Salah satu suku di Indonesia ini, saya pikir orang Batak itu yang lebih menjaga tradisi kesukuan yang lebih kental, yang setahu saya. Karena kami tahu, kami ini marga Sitinjak misalkan nomor berapa, mama kami siapa, yang melahirkan siapa. Karena kami ada namanya buku Tarombo. Nah, di buku Tarombo ini kami bisa melihat saya boleh menikah atau tidak dengan dia. Saya bolehkah nanti pacaran dengan dia? Apakah anakku boleh menikah dengan dia dan lain sebagainya. Nah, di sanalah semuanya diatur dalam tatanan suku atau hukum adat yang tepat. Nah, yang mengatur itu biasanya adalah para ketua-ketua suku dari setiap marga. Begitu. Jadi sekali lagi memang tujuannya adalah supaya beranak pinak dan menguasai seluruh daratan barat, khususnya Danau Toba dan sekitarnya, Tanah Batak. Kira-kira demikian. Terima kasih penjelasannya Bang Sitinjak. Ini kita sudah tahu ini tanggapan dari suku Batak. Nah, bagaimana tanggapan dari suku Flores Manggarai tentang apa yang dijelaskan tadi? Falsafahnya itu apa sih Bang kalau misalnya menikah secara adat di Manggarai? Silakan. Mungkin kurang lebih sama ya, cuman pelaksanaannya akan berbeda. Nilainya sama seperti yang disampaikan sama Bang Franciscus, itu sama. Karena tujuannya itu untuk berkembang, bukan mati ya. Kalau bahasa saya ya, maksudnya beranak cucu lah, kurang lebih seperti yang disampaikan sama Bang Franciscus tadi. Tapi pelaksananya yang berbeda. Jadi syarat-syaratnya itu. Berarti Nilainya nilai luhurnya itu bisa dikatakan sama ya, bahwa pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan dan melestarikan juga adat dan bumi, sama bermakna sama simbolis gitu kayak. Oh iya, tertuang dalam simbolisasi dalam pelaksanaan acara adatnya ya. Oke, baik. Sebentar, ada satu keunikan khusus di Tanah Batak. Begini, jadi ketika saya punya anak, berarti kan marga Sitinjak, karena saya marga Sitinjak. Lalu karena di kota besar ini, dia pacarannya bukan dengan orang Batak, kan kita tidak tahu besok pacarnya siapa, lalu menikah dengan siapa, kan tidak ada yang tahu kan besok. Nah, menikahlah dia dengan suku Jawa misalkan. Lalu pertanyaannya, apakah adat Batak itu bisa dilangsungkan? Jawabannya tidak. Sebelum calon pacarnya ini, calon istrinya ini diberi marga. Biasanya marga dari anak saya yang laki-laki ini kan Sitinjak. Biasanya pacarnya ini ketika dia sudah sepakat mau menikah dengan suku Jawa ini akan diberi marga sesuai dengan marga ibunya. Biasanya demikian. Atau marga yang lain boleh, tetapi asalkan juga tidak tabrakan seperti yang saya sampaikan di awal. Tidak boleh satu marga atau yang mendekati. Misalkan dia menikah dengan orang Jogja, maka dia akan diangkat, diberi, dan itu pesta besar, Bapak. Jadi bukan hanya asal diberikan saja, tapi itu pesta. Dari pihak keluarga dari pamannya datang, dari pihak keluarga saya datang, beberapa undangan satu kampung datang untuk menyaksikan. Dan itu hampir sama pestanya dengan adatnya dengan pernikahan itu. Jadi 2 kali. Jadi tidak boleh langsung lompat, tetapi harus melalui proses itu dulu. Setelah sah nanti katakan anak saya ini menikah dengan suku Jawa dan dibikin marganya dengan ibunya, maka resmilah nanti pernikahan adat Batak yang tadi saya jelaskan itu. Kalau tanpa itu, maka pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh para leluhur. Itu tambahannya, agak sedikit unik. Terima kasih. Terima kasih. Berarti ini informasi yang sangat